Bukan pakai B, pakai F. F. F ya, bukan P. Fujuraha wa taqwaha. Jadi potensi orang bisa dikendalikan dengan nafsunya, tapi potensi orang juga bisa dikendalikan takwanya. Nah ini dalam Quran seimbang ini ya, urusannya sama malaikat. Kalau potensi takwa berarti urusannya sama malaikat itu 88 kali. Tapi kalau urusannya sama fujur nafsu syaitaniyah 88 juga diulang. Jadi kira-kira setiap hari ini apakah kita potensinya fujur, apakah potensinya takwa? Makanya kalimatnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam artian ilhamnya itu mau fujur atau mau takwa. Itu pilihan. Makanya alham itu sama dengan ilham. Nah, hari ini seorang ayah dan seorang ibu punya rencana bahkan sebelum kelahirannya jauh. Ketika 4 bulan dia doa bareng-bareng, ya Allah, sebagaimana Adam dan Hawa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atas keberkahan kepada calon cabang bayi. Lahirlah ke dunia sudah dalam rencana yang matang, bikin akikah. Maka Fajar dengan Mbak Atikah ini bikin acara seperti ini bukan sembarangan. Dengan niat yang ikhlas, tanda syukur kepada Allah. Lalu kita diundang semua, bukan orang tua gak bisa doain, bisa. Bukan juga gak yakin. Bukan gak mantap doain anaknya sendiri, gak mantap bagaimana. Tapi sebagai tanda syukur, diundanglah kita semua hadir bersama-sama mengangkat tangan agar ada di antara hati-hati yang ikhlas dan hadir pada pagi hari ini doanya dijabah. Maka bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita, kayak tadi ada potong rambut, begitu juga dikasih nama, itu hanya seorang anak. Ibarat kata haknya anak kepada hakul waladi ala walidihi, apa itu haknya seorang anak kepada orang tuanya apa? Salah satunya an yuhsina isma, memperbagus nama. Kadang-kadang ada orang ngasih nama sembarangan aja. Bener, ada tetangga saya ngasih nama anak ente siapa? Alan Warik, Alan Warik. Kenapa dikasih nama itu? Ya orang lahirnya di jalan pas bulan Januari. Jadi Alan Warik. Kita Alan Warik kan gitu. Kalau Alan Warik cahaya, bukan Alan Warik. Apa ini tuh artinya? Pas lahir di jalan, udah gitu pas bulannya Januari. Udah saya singkat aja Alan Warik. La ilaha illallah. Ada lagi nama Murni. Kita tanya Murni itu bagus. Ada artinya artinya berarti apa artinya? Asli bukan Pak, lahirnya dekat sumur pas kebetulan bulan Juni. Jadi Murni sembarangan, nggak boleh begitu. Makanya ini seorang ayah sama ibu betul-betul merencanakan dengan matang, dicari nama-nama yang indah. Karena sebab itu haknya anak an yuhsina, harus memperindah itu nama bagi buah hatinya. Maka dikasih nama Arshila Naurin Tafa. Saya dari Bekasi ke sini nyari ini artinya apa? Banyak soalnya. Makna Arshila itu banyak. Kalau kata ayahnya tadi apa namanya itu? Kehidupan. Arshila itu bisa bermakna kebahagiaan. Arshila juga bisa dimaknai al-hur itu kemerdekaan. Ya. Arshila itu bisa dimaknai juga dengan kesempurnaan. Maka maknanya kafa juga sempurna, arshila juga kesempurnaan. Maka kalau nurin udah jelas nur itu cahaya. Maka saya berharap mudah-mudahan penggalan 3 kalimat dari 3 suku kata ini memunculkan harapan untuk kedua orang tua dan keluarganya. Mudah-mudahan menjadi cahaya kehidupan yang sempurna. Amin. Amin. Allahumma
Udah lapar Pak Ustad. Saya lihat yang tua. Baik, hadirin tamu undangan yang dimuliakan Allah. Maka menjadi penting buat kita muncul pertanyaan, kan disembelihin kambing tuh kalau yang 2 buat yang laki-laki, 1 buat yang perempuan, boleh nggak saya tambah? Boleh. Karena sunnah akikah itu dengan hitungan yang khusus. Kalau urusan sedekah nggak ada khusus. Mau sedekahnya 10 kambing nggak apa-apa. Yang penting syarat khususnya udah 1 kambing buat perempuan, 2 kambing buat laki-laki. Maka yang disembelih 1 kambing, yang jadi nggak tahu berapa kotak. Disponsori oleh Bosil atau Jordan. Ada lagi yang nanya, boleh sembelih sapi? Boleh. Orang mau sembelih, tapi syarat khusus akikah tetap dijalankan. Bebek nggak boleh Pak Ustad ya? Boleh. Kalau tidak boleh, sembelih aja. Tapi syarat akikahnya tetap kambing. Maka kita berharap dari hikmah hadirnya kita di sini, kita bisa hadirkan juga di keluarga kita bahwa ini bagian daripada tauladan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kapan disembelihnya? Mari kita lihat hadis yang sahih. Diriwayatkan dari Sumair bin Jundub, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullu ghulamin, setiap anak yang lahir, bayi yang lahir itu tergadai rahinatun. Nah, yang namanya gadaian ditebus nggak kira-kira? Tebus dong, jangan nggak ditebus. Kapan tebusnya? Diajari sama Nabi kita. Tudbahu anhu yawma sabi'i. Kalau bisa hari ke-7. Ada riwayat yang lain. Kalau nggak bisa hari ke-7, arba'ata asyara min yawmi. Sekarang katanya kalau 3 bulan nggak terbayar mau diambil negara Pak Ustad. Belum sampai ke situ, habis ini. Belum. Nah, habis ini. Hari ke-7 nggak bisa, hari ke-14 tambah 7 lagi. Kayaknya belum dah. Terus kapan? Ihda wa 20, hari ke-21. Kok nggak bisa lagi? Kapan aja bisanya. Sampai kapan? Sampai akhir balik. Karena ini bukan kewajiban anak, kewajiban orang tua. Dan masalah nih, kewajiban orang tua. Jadi kewajiban orang tuanya mengakikahi anaknya sampai akhir balik. 9 tahun misalnya buat yang perempuan, 15 tahun kira-kira buat laki-laki. Setelah itu sunnahnya Nabi tidak wajib dilaksanakan. Terus bagaimana kalau yang tua? Kalau yang kan kecil gunting rambut tuh. Kemudian sunnahnya rambutnya digunting hanya sebagai penghormatan kepada kita. Habis itu dicukur, habis ditimbang. Kaqadril fiddah, seperti ukuran perak. Kok perak? Ya iyalah, takutnya kalau rambutnya gembul. Terus Nabi bilang kaqadril dahab, seperti ukuran emas. Lah, kata rambutnya sekilo. Makanya perak, kalau perak sekarang mungkin 24.000 sampai 30.000 dah segram. Ya, kalau nanti digunting sama Mas Fajar dibotak habis, masalah yang nggak usah ada. Di Aliansa, selamat datang. Mahabat Allah, es krimnya masih di saya satu. Saya lanjut sebentar. Kemudian begitu bijaknya Nabi, maka dari fiddah kayak ukuran perak ringan. Kalau tadi mas seremoni aja gunting atau saya mau lihat ini, aku gunting semua repot. Mundur juga. Saya kasih syarat sekedarnya saja, penting syarat. Kenapa syarat? Ya memang begitu. Habis disembelihin kambing, yang kedua wayuh lahu. Perintah pertama tudbahu, sembelihin kambing. Yang kedua perintahnya apa? Wa yuhlaku, gunting rambutnya. Yang ketiga wa yusamma, kasih nama. Tiga-tiganya udah.
Makanya gunting sekedar yang itu dibotak, ditimbang ukuran perak. Saya mau pakai emas, alhamdulillah, man baik-baik. Diperkirakan juga pas ditimbang, tahu-tahu sekilo. Mungkin lah ya sekilo mungkin ya paling 3 gram dah. 3 gram ukuran emas berapa 1 gramnya sekarang? 1,8. Niatnya apa? Sedekah. Mudah-mudahan fi kulli sya'ratin hasanah, setiap helai rambutnya adalah kebaikan. Untuk siapa? Untuk si anak. Untuk siapa? Untuk orang tuanya. Untuk siapa? Untuk keluarganya. Untuk apa? Dunia dan akhiratnya. Ini hikmah ini. Terus bagaimana kalau yang model kayak kita ini? Model kayak kita ini, tahu-tahu pas tanya emak bapaknya belum diakikahin. Tahu-tahu ya nggak usah minta syarat kayak tadi, minta digendong, minta digunting rambutnya nggak usah. Ya kesian orang tuanya yang gendong. Tanya ke orang tua kita, kalau tahu-tahu kita belum akikah, kewajiban orang tuanya sudah selesai, sudah habis. Kalau kita mau sedekah, sedekahin. Kalau saya, maaf ini saya punya cara. Dulu ketika saya tanya istri saya, ragu dia jawab. Udah apa belum? Dia lupa. Saya tanya lagi babanya, Mbak, maaf dan lagi saya mau tanya. Ini istri saya sudah diadakan apa belum? Nah, iya ya. Udah apa belum? Udah begini aja dah. Saya pulang. Saya kasih tahu istri saya, ini duit ada cukup buat beli kambing. Kamu kan perempuan, sunnahnya satu kambing. Ini duit kasih sama bapak, sedekah di sini. Jadi kalau sedekah putus, selesai ya, sedekah nggak ada urusan, sedekah. Man bisikin bapak, kalau tahu bapak lupa, saya belum diakikahin, itu kan dari duit beli kambing, akikahin saya tuh. Bisa gitu. Habis itu pulang, tanya sama bapaknya kalau masih ada. Man begitu aja sedekah, sekali kambing sedekahin. Jangan minta syarat yang kayak lain-lain, gendong, nggak usah, itu aja. Potong rambut. Maka yang terakhir, sebagaimana dari surah Ali Imran yang dibacakan oleh Ustaz Arif tadi, ada kalimat dari doa seorang kekasih Allah, Nabi Zakaria ibn Yahya alaihi salam. Apa kalimat doanya? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahilah saya anak keturunan yang terbaik dari umat Nabi Muhammad. Innaka sami'ud du'a, dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang terbaik. Dari siapa? Umat Nabi Muhammad. Innaka sami'ud du'a, engkau maha mendengar setiap untaian kalimat doa dan munajat kami. Maka pagi hari ini kita doa untuk Ananda Arsyila Nurin Kaffa binti Fajar. Mudah-mudahan Ananda menjadi keturunan dan putri yang salihah, salamah, barakah di dunia wal akhirah. Dan umumnya anak-anak keturunan kita semua diberikan keturunan yang terbaik dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Aura kasih makan bihun. Terima kasih hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk menutup acara ini persilakan kepada Pak Kiai Haji Ghazali Mansur untuk memimpin doa penutup acara akikah untuk Ananda Arsyila Nurin Kaffa binti Fajar Adi Ramdhani. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين Amin. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين Amin. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين Amin. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين Amin. وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين Amin. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين Amin. حمدا كثيرا طيبا مباركا في حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا Amin. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك المن ولك الفضل ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات Amin. وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا حاجة Amin. ويا كافي المهمات اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بعظمة ذاتك العلية وصفاتك السمية وبأسمائك السمية وبروحانية محمد خير البرية أن تحفظ وتنصر وتؤيد وتوفق اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رضا وأنت لم تزل ذلك أهلا اللهم يا ميسر كل عسير Amin. يا جابر كل كثير يا صاحب كل فريد يا مقوي كل ضعيف Amin. يا مغني كل فقير يا آمين. مأمن كل مخير Amin. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير آمين. اللهم لا من لا يحتاج آمين. إلى البيان والتفسير حاجتنا يا الله إليك كثير حاجتنا يا الله إليك كثير آمين. حاجتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير آمين. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك آمين. ونخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واحرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا وأنت رجاؤنا ولا تهلكنا برحمتك يا أرحم الراحمين Amin. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما واغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا أوزعنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدينا وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم إنا نسألك الفتوح والنوح والرسوخ وتوبة النسوح وصلح الجسد والقلب والروح اللهم كما أنعمت علينا فزد وكما زدت علينا فبارك وكما باركت ولا تسلم اللهم اجعل هذا جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا محسوما ولا تجعلنا ولا من معنا ولا فينا شقيا أو محرودا أو مطرودا اللهم اجعل هذا جمعنا هذا جمعا مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah acara pengajian akikah di rumah Pak Keluarga Besar Pak Haji Sugati. Mari kita tutup dengan